naluri saya ini TKP ini bisa di dalam rumah. Rumah ini bisa diselidiki dengan kemampuan scientific crime investigation yang lebih canggih, ditemukan darah. Bang Deddy dinyatakan sebagai tersangka karena laporan dari Ibtu Rudiana yang mengatakan pemberitaan berita bohong atau hoax. Belum tahu backingannya siapa Pak Deddy Mulyadi. Meledak, ayo Pak Prabowo. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, maka sekali lagi simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Hey man, welcome back to my channel NFBets. Senyumnya gila. Kalau Pak Hotman Paris bilang ini adalah kampanye untuk Deddy Mulyadi, sekarang Deddy Mulyadi sempat berspeak up di beberapa video ya kemarin ya tentang pencalonannya dia sebagai gubernur. Apakah dengan kasus Vina ini dia mempolitisi atau berkampanye untuk mencari nama baik? Kita lihat videonya untuk Kang Deddy Mulyadi. Cek video. Tanya sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Oke. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Wah, nah benar kata Bang Deddy Mulyadi ya. Semuanya kasus ini melebar, kasus Vina ini, dan Bang Deddy dinyatakan sebagai tersangka karena laporan dari Ibtu Rudiana yang mengatakan pemberitaan berita bohong atau hoax melewati channel YouTube-nya. Jadi Bang Deddy bisa terpidana dan gagal jadi gubernur. Masa tersangka jadi calon gubernur kan nggak mungkin ya. Tapi benar juga kata Bang Deddy, kasus ini malah akan menjadi penghambat dia sebagai gubernur dari politisi, kemungkinan begitu. Atau gimana menurut komentar kalian? Bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Masuk. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau Oke. kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Menyala bangku, menyala, meledak. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepet. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Mantap Pak Deddy. Nah, kita flashback ke belakang. Bang Hotman pernah berstatement seperti ini. Kalian masih ingat? Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti siapa calon apa? Nah kan, Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. tuh kata komentar Bang Hotman, sampai nembak gas gitu ya. Belum tahu backingannya siapa Pak Deddy Mulyadi. Meledak, ayo Pak Prabowo. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Siap Pak. Tahu sendiri Bapak Presiden kita, calon Bapak Presiden kita yang akan dilantik tahun ini kemungkinan kan udah mengatakan dukung Pak Deddy. Di belakangnya Pak Deddy ada Pak Prabowo loh. Di belakang Bang Firdaus ada Pak Jokowi. Kurang kuat apa ya namanya? Ayolah. Dan ada berita yang lumayan road lagi nih dari mantan Wakapolri Owe Groseno menduga kasus Vina ini adalah kasus pembunuhan. Nah, road lagi jadinya kan. Aduh, dan bukan kasus kecelakaan seperti yang didengang-dengungkan semua orang. Dan menurut dia ada 4 TKP. Jadi Vina itu dibunuh di sini dan dipindah di sini dan dipindah di sini dan dipindah di sini dan dipindah di sini dan gitu kan. Kita dengarkan Pak Owe Groseno berstatement. Korban pembunuhan keluar darah itu kalau tidak ditemukan di TKP yang disebutkan 1, 2, 3, naluri saya ini TKP ini bisa di dalam rumah. Lah, Oke, rumah siapa Pak? Bangunan, nah itu belum tahu kita. Bangunan, Jadi kalau oke. ini bisa diketahui
rumah ini bisa diselidiki dengan kemampuan scientific crime investigation yang lebih canggih, ditemukan darah dan lainnya di situ, rambut dan sebagainya di situ. Jadi saya berpikir bukannya 3, mungkin 4 menurut saya. Gimana komentar kalian menurut statement dari Pak Owi Groseno ini, teman-teman? Dan tim khusus dari Mabes Polri sudah dikerahkan. Jadi ada 27 teman dari Liga Akbar sudah diperiksa. Terus Pak Ibtu Rudiana juga kemana sudah diperiksa. Jadi semua sudah diperiksa. Sayangnya untuk kejelasan kasus ini belum dipublish. Dan kita akan mendengarkan logika dari Bang Reza ya. Yang ini menurut gua sangat logis sekali. Jadi kasus Vina ini sebenarnya sudah selesai setelah terbongkarnya alat bukti ini, men. Ditambah lagi dengan gawai kedua korban juga harus dapat perlakuan yang sama, diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Baru 2 nomor handphone Anda sudah menemukan kejanggalan yang luar biasa. ternyata. Sehingga Anda menyimpulkan ketika semua dibuka, maka hasilnya akan berbeda dengan putusan 3 pengadilan. Betul. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, maka sekali lagi, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas murni. Anda sebagai psikolog forensik meyakini itu? Saya meyakini itu dengan nalar keilmuan saya. Sesungguhnya kita baru bicara sebatas tentang bukti komunikasi elektronik para tersangka. Kita belum bicara bukti komunikasi elektronik kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki. Masih ada komunikasi antara Vina, Widi, dan Mega. Satu yang mereka ingat, dalam komunikasi di menit-menit kritis itu, katakanlah demikian, Widi menggambarkan Vina dalam kondisi bersuka cita. Ya, jam 22.05. Saya Sekitar itu. Ya. Bersuka cita. Tidak tampak indikasi apakah Vina dalam kondisi takut, Betul. terteror, dikejar-kejar orang, mencari pertolongan, membutuhkan bantuan. Tidak ada indikasi ke sana. Tapi suasana hatinya riang gembira. Tambah lagi, tidak ada komunikasi yang mengindikasikan bahwa pada saat itu mereka dalam kondisi atau situasi mara bahaya yang perlu direspon selekas-lekas. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Satu, apakah benar selepas jam 22 sampai kemudian Suroto mengaku menemukan jasad kedua korban, dalam kurun waktu sekian menit itu saja, masuk akalkah? Kalau kita bayangkan sudah terjadi penganiayaan, perkosaan massal, pembunuhan secara berkelompok, dan memindah-mindahkan jasad ke sekian titik dalam waktu hanya sekian menit. Sekali lagi, sejak komunikasi terakhir antara Vina, Widi, dan Mega, 22.05. hingga ditemukannya jasad kedua korban 22.15. oleh Suroto. Jadi dalam waktu kurang lebih 10 menit. Bisa saja keterangan yang disampaikan oleh Widi, Mega, dan Suroto itu informasi yang tidak valid. Karena itu, untuk menakar apakah informasi atau tepatnya ingatan Widi, Mega, dan Suroto itu valid atau tidak, bukalah komunikasi elektronik kedua korban. Nah, betul loh. Kalau gawai Eki terlebih Vina dibuka, akan tampak sungguh-sungguh pada menit keberapa sesungguhnya komunikasi itu terakhir kali dilakukan oleh Vina dengan kedua orang Dan teman. itu bukan hal sulit. Dan tidak hal sulit. Nah, jadi untuk logika dari Bang Reza itu sangat-sangat masuk akal. Dari semua yang bilang ini itu dari A dan B itu, gua paling masuk di akal itu kata-kata Bang Reza ya. Selagi dia emang ahli forensik, ahli psikolog, ini masuk di akal menurut gua. Dan pertanyaannya, kenapa sampai sekarang pihak Polda atau pihak terkait kasus ini tidak pernah membuka bukti elektronik, bukti chat, WhatsApp, BBM, WhatsApp belum ada ya, lupa, BBM dan telepon nggak pernah dibuka. Padahal itu adalah bukti yang sangat-sangat valid menurut gua. Atau gimana menurut kalian, man? Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.
senyumnya gila.